tentang negerinya setan. Jadi negerinya setan itu pernah mengadakan rapat. Kalau tiap tahun itu ada kumpul akbar namanya. Si raja setan ini dia mempunyai ajudan-ajudan yang tangguh, dan ajudan itu akan menjadi panglima perangnya dia nanti kalau berhasil. Satu persatu ajudan yang tangguh ini ditanya sama raja setan. Contohnya setan bulan, apa tahun ini yang kamu kerjakan sama umat manusia? Kalau setan kerjakannya bukan membantu manusia, menyesatkan manusia, itu setan. Makanya kita jangan sampai tersesat. Insya Allah tidak golongan setan kalau tidak tersesat. Lalu si setan bulan ini, wahai raja setan, saya tahun ini membuat orang puasa itu batal. Terus kata raja setan, ya lanjut, itu mau udah biasa. Si raja setan. Lanjut setan yang berikutnya, apa kamu kerjaannya saat tahun ini sama manusia? Saya telah melalaikan ibadahnya dia, minuman, memabukkan, dan maksiat. Itu sudah biasa. Kata si raja setan itu biasa terus. Ada yang lebih luar biasa katanya. Terus ada si ajudan setan yang tangguh ini, dia berkata, wahai raja setan, saya tahun ini telah berhasil menghancurkan rumah tangganya manusia yang nama si Fulan bin Fulan katanya. Kata si raja setan, kamu tak naikkan pangkat menjadi panglima TNI setan katanya. Barang siapa yang telah menghancurkan rumah tangganya umat manusia, setan pun menaikkan derajatnya. Maka dari itu kita berlomba-lomba kepada rekan-rekan, khususnya saya pribadi dan rekan-rekan yang sudah keluarga dan masih bujang akan berkeluarga. Setelah kita berumah tangga, banyak sekali ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu salah satunya setan itu tadi. Setan lebih dahsyat untuk menguji kita. Tapi kalau masalah sholat, lupa, minuman, itu kalau bagi setan wajar. Tapi kalau rumah tangganya dia hancur, maka setan itu gembiranya 100%. Maka dari itu, setelah nanti rekan-rekan yang bujang ini berkeluarga, berhati-hatilah tutur kata kita untuk menyampaikan kepada seorang istri, biar kita tidak menjatuhkan talak. Karena talak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama talak rojai dan talak bain. Contohnya talak rojai itu talak 1. Saya talak 1 itu masih bisa rujuk. Jadi bisa memanggil penghulu, masih bisa rujuk. Talak 2 juga sama, masih terjatuh talak yang ringan. Tetapi kalau udah talak bain, saya talak 3 kamu, atau mengucap yang tidak diinginkan kepada istri, maka jatuhlah talak itu talak 3. Talak 3 itu kita udah sah bercerai secara Islam. Itu kalau di bukinya itu seperti itu. Nah, kalau udah jatuh talak 3, maka dari itu istri boleh nikah lagi sama orang lain. Suami juga sama, boleh nikah lagi sama orang lain. Kalau mau kepengen balikan lagi sama istrinya ini, dia udah cerai dulu baru kita nikah lagi. Itu pun kalau mau. Itu namanya talak bain, talak yang berat. Itu sepasang suami istri harus menikah lagi sama orang lain dulu, bercerai lagi, terus baru nikah lagi sama kita kalau mau pengen rujuk. Itu namanya talak bain. Kalau talak rajai, talak 1 dan 2 itu masih kita memanggil penghulu, masih bisa rujuk. Mungkin ada sanksi 1, tapi kalau udah talak bain itu berat. Kita harus pisah sah dulu, melaksanakan nikah masing-masing, habis itu baru cerai lagi, baru kita nikah lagi. Maka dari itu rekan-rekan yang mau berumah tangga, ayo ngaji, biar kita menjadi pemimpin rumah tangga itu yang amanah, yang bertanggung jawab di dunia maupun di akhiratnya nanti.
Terus kayak anak-anak kita ini Pak, anak zaman sekarang ini, mohon maaf yang belum punya keturunan atau masih bujang ini, nanti kalau udah nikah, anak kita ini pinter-pinter. Kalau kita bapaknya nggak pinter itu nanti dikerjain itu sama anak kita. Saya tuh punya anak Muhammad Jaki ini pengalaman saya bisa ditiru. Saya tuh orangnya paling kenceng kalau tentang ibadah, sholat, ngaji, walaupun masih itu saya ajarkan. Tapi dia kalau udah saya beres asma itu, saya benerin tajwidnya itu ngeyel dia. Ini kalau Iqra panjangnya sekian, dengungnya kayak gini. Kenapa kok dengung harus kayak gitu? Nggak sama semua. Ya beda kan, ada hukumnya tajwid itu. Itu anak zaman sekarang itu. Karena kita kalau mengandalkan ngaji sama Pak Kiai itu kan muridnya banyak, kiainya satu, ya enggak. Kalau mau mendetailkan dia nih harus hukumnya tajwid ini, dengan gini, dia juga yang lain nggak keburu, waktunya udah habis. Makanya saya kalau sama istri saya itu gantian untuk inilah memperbaiki tajwidnya, itu pun masih ngeyel anak-anak saya itu. Maka dari itu, ayo kita belajar ngaji, tolabul ilmi dimanapun kiai berada, insya Allah semuanya itu sangatnya itu bagus dan baik. Kalau masalah menerangkan perbedaan itu wajar. Ustadz itu manusia, dia punya khilaf salah, apalagi saya ini yang sama-sama kayak mereka-mereka masih belajar. Jadi kalau mau baca kitab gundul itu, kalau saya ngaji di pondok itu yang lain kitabnya kuning semua nih. Bener, saya sampai pernah dulu di depan, malu saya. Ada seumuran anak saya Muhammad Jahid kelas 56 itu udah pegangan kitab kuning dia. Di samping saya nih, saya kitab putih saya. Kitab buku biasa nulis. Mundur saya. Itu luar biasanya anak-anak sekarang itu. Masih kecil udah. Kalau di pondok kan dia sebulan sekali itu ngaji akbar, kayak Ustadz Supri, Ustadz Saipudin, semuanya yang ada di, termasuk Ustadz Rodi itu ada juga di situ, kumpul semuanya kiai. Itu murid-muridnya dibawa semua, itu muridnya jadi full penuh. Itu semuanya yang dibawa kitabnya itu gundul semua. Bayangkan, masya Allah. Saya sampai minder. Dari saya mau nulis bareng dia jejer meja itu malu saya. Dan dia nulisnya sontrengan gandul, saya nulis bahasa Indonesia kan gitu. Akhirnya saya mundur, saya sampai di hati saya berdoa, ya Allah semoga anak saya seperti dia. Kecil-kecil udah bawa kitab penanganan, masya Allah. Dan saya juga pernah ngaji kitab, udah beli kitabnya saya materi Safina Dasar. Masih zamannya Pak Ustadz Saripudin belum mendirikan pondok, saya juga tolabul ilmi tentang kayak bab-bab itu saya masih nyontreng, masih gandoli, cuma karena keterbatasan saya kerja pulang sore, akhirnya saya tidak kekejar sama yang murid-murid yang santri situ, akhirnya ketinggalan jauh saya. Kalau mengulang barengin saya nggak enak, akhirnya saya putuskan udahlah saya pakai tulisan Indonesia aja itu. Itu kalau saya melihat anak-anak yang kecil-kecil bawa kitab itu merinding saya, bener. Itu dari Mbak Syekhona Mbak Molir itu kitab kuning itu, dari Mbak Syekhona Syekh Fajar Siddiq itu kitab kuning itu nggak sembarangan itu. Mungkin Mbak Yai Andik itu yang sering nyontreng kitab kuning itu. Saya cuma nyontreng itu, ingat saya bab sholat Jumat dulu itu sama bab apa itu ya, bab toharo itu nyontreng saya. Karena keterbatasan saya itu tadi kerja, saya nggak ke Uber, kitabnya masih ada nganggur itu. Jadi nggak segampang itu memang membaca kitab kuning. Kita harus hafalan dari mulai nahu sorotnya juga kita harus hafalan, terus habis itu alfiyahnya kita harus matang. Jadi kayak saya ini kan maunya singkat, maunya langsung rumusnya aja kayak mana Pak Ustadz, rumusnya gini. Kalau misalnya utawi sebagainya cuma dikasih angka wawo, itu saya ya itu tadi keterbatasan
singkat, akhirnya lambat sayanya.